Putra Anda ya? Iya, tempat aku sekolah dulu. Oh, ngajar apa aja di situ? Ngajar komputer, TKJ. Itu aja? Iya. Dari tahun? Udah 3 tahun ke belakang. Itulah awalnya, Bang. Sebelum, berarti ya belum nyandang. Belum nyandang Kamu sarjana. S1 kan itulah. Iya. Belum sarjana aku, Bang. Udah jadi guru gitu. Kok bisa? Jadi ceritanya gini, aku ceritakan dari awalnya, Bang. Aku dulu kan kerja di bioskop. Di bioskop tuh aku jadi barista. Barista. Ya kan. Main kopi lah aku, ngerti lah aku buat kopi nih. Cuman aku gak suka kopi. Pernah hampir suka, cuman gara-gara kopi itu aku 9 hari, Om Namo. Asam lambung, DBD, tipes 3. Dan setengah tahun aku geluti di XX1 tuh, terakhir aku ditempatkan di Manhattan. Pertama kali buka Manhattan bioskopnya, aku lah di situ yang buka. Dah, setengah tahun aku berjalan, aku mikir gini, Bang. Aku selama kerja di bioskop, nggak pernah nengok matahari terbenam. Sekalipun nggak pernah. Nggak tahu apa di luar hujan, mau kayak mana nggak tahu lah. Yang aku tahu, aku kuliah pagi, pulang kuliah aku kerja, ke Manhattan atau di mana, di tempat aku lah. Gitu, di tempat bioskop tuh. Kadang aku di Binjai, kadang aku di City Walk gitu. Pokoknya di tempat bioskop yang aku kerja. Pulang aku nanti jam setengah 12 malam. Besok aku gitulah. Waktu aku terbuang. Dan prinsip aku waktu itu gini. Waktu itu nggak bisa dibeli. Uang itu mau kayak manapun pasti bisa dicari gitu. Kalau kita nggak punya waktu, otomatis kita nggak punya uang. Menurut aku gitu aja lah. Karena waktu, bisa nggak kita beli waktu yang udah lalu sedetik aja gitu? Nggak bisa, Bang. Tapi kalau uang, besok kita cari uang, dapatnya tuh ya kan. Udah, 2 minggu aku tuh keluar aku nih udah putuskan resign. Niat aku pertama resign, Bang, mau jadi content creator. Karena aku udah punya recording gitu kan. Oke lah, jadi content creator nih. 2 minggu aja, tiba-tiba ada yang nelpon aku. Itu tadi, pertama aku ngejar di Swakarya. Sebelum di Putra Anda di Swakarya, nggak lama memang di Swakarya. Telepon sama wakil kepala sekolah. Ini Wahyu katanya. Ya Pak, saya dapat nomor kamu dari teman kamu, ini namanya katanya. Kok bisa direkom kok kalian kok? Karena aku di kampus, memang gitu, Bang. Di kampus aku agak ini juga termasuk mahasiswa yang diperhitungkan sama kawan-kawan gitu kan. Dan kawan aku ini kebetulan dia kerjanya di tempat private komputer. Jadi harusnya dia yang disuruh, cuman dia nggak mau, dia ngerekom ke aku. Jadi udah, iya nih Wahyu, kamu jurusan TKJ kan? Mau ngajar nggak? Aduh, saya nggak pernah ngajar, Pak. Yang penting jurusan TKJ kan, ngerti kan? Iya ngerti. Udah. DKJ itu apa? TKJ, Apa itu? teknik komputer jaringan. Oke. Udah. Habis itu Seninnya tanpa ketemu datang aja ke Swakarya. Begitu aku datang langsung suruh masuk kelas. Apa yang mau kusampaikan ya? Aku udah keringat dingin aja kan. Itu kau umur berapa itu? 3 tahun lalu berarti 21. Orang pun kayak murid awak pun kadang ada muka lebih tua dari awak. Itu bener-bener dibilang, aku sempat dengar selintingan, ini guru ini cuman tampang muka aja nih. Oke, biarin aja. Udahlah ngajar lah aku ya kan. Tanpa apa udah ngajar. 3 bulan aku ngajar, jadi kepala jurusan aku di Swakarya itu. Terbungkamlah mulut-mulut mereka tadi. Begini, aku milih. Di Swakarya atau Putra Anda. Di Putra Anda, aku tamatan situ dan ya kita bicara fee juga walaupun sedikit banyaknya kan. Sebenarnya udah aku ambil Putra Anda, Swakarya aku tinggalkan. Karena aku mikir gini, niat aku pertama jadi guru, pikir karena aku tetap mau jadi content creator tuh. Guru kan setengah hari aja kerjanya, Bang. Iya. Jadi masih ada setengah hariku. Nah, waktu aku ngajar 2 sekolah, pernah aku ngajar 2 sekolah Swakarya sama Putra Anda. Sampai jam 6 aku pulang. Sama aja nih kayak gini, nggak betul nih. Udah aku tinggalkan satu. Tinggalkan Swakarya, padahal aku Putra Anda. Karena aku macam mana pun balas budi lah bisa dibilang kan, tamat situ. Karena kalau di situ ya. Dan guru-gurunya pun kenal, udah ini suasananya nyaman. Udah di situ barulah itu tadi jadi guru sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya makin berkembang musik awak gitu. Kalau waktu kerja di bioskop, aduh, nggak bisa Bang. Sama Murid-muridmu tahu kau anak band? Sebagian tahu, sebagian nggak. Aku yang nggak suka kayak gini Bang. Ada di Putra itu ada ekskul musik. Mereka, ya aku bukan merasa menggurui atau merasa lebih jago ya. Cuman aku nggak suka kayak gini. Siswaku kan ada ikut ekskul itu. Yang ngajar tuh kan masih di bawah aku juga umurnya. Mereka ngeband cuma untuk gaya-gaya Bang. Itu aku paling anti gitu. Jadi orang Putra Anda tuh nggak tahu kalau aku nih sebenarnya
anak, ya bisa dibilang anak band gitu, jago main ngeband. Dia diem aja lah ya, diam. Waktu perpisahan aku ya kan. Ini dia main nih, oke lah main kalian ya. Tiba-tiba dipanggil sama aku. Pak Wahyu maju katanya. Udah dipanggil, maju lah. Disitulah baru orang tuh nengok aku main gitar sambil nyanyi walaupun suara aku pas-pasan gitu. Ih, gini baru tuh nyari-nyari, ketahuan lah YouTube aku tadi. Ih, bapak ini anak band rupanya. Jadi semenjak saat itu anak band itu nengok aku tuh kalau misalnya digenjreng-genjreng tuh bang. Malu ya. Malu dia. Padahal aku nggak gitu orangnya. Cuman yang aku nggak suka itu tadi ngeband untuk gaya-gaya. Aduh. Kau zaman SMA dulu ngeband nggak gitu rupanya. Aku dulu ngeband gini bang. Enggak. Yang maksud aku gaya-gaya gini. Mereka ngeband ya kan. Di atas tuh udah ada alat gitu kan. Padahal main di sekolah aja. Tapi mereka nyewa lagi kan sayang sih bang. Iya sih. Aku dulu ngeband mau kayak mana pun ceritanya. Aku harus punya sendiri dulu. Harus punya modal. Yang ngeband nggak semurah yang mereka kira gitu kan. Bahkan tuh bangun recording sampai sekarang dan alat-alatnya 50 juta nggak kemana aku rasa. Iyalah. Sangka orang ya. Dan orang kadang recording cuma 200.000, 300.000. Nggak ngerti dia belum lagi ilmu awak di situ ya kan bang ya. Cuman ya never mind lah itu karena itu hobi kita. Kalau kita ngelakuin itu kita senang, passion gitu kan. Selama kita ngelakuin itu bangga, kita senang gitu. Nggak peduli waktu, nggak peduli apa gitu. Uang nomor belakang lah. Itu maksudku tadi. Akhirnya kau sendiri yang ngomong kan. Sementara kita tahu alat recording itu berapa. Iya. Udah gitu ilmunya oke lah gitu kan. Maksudnya walaupun nggak didapat dari belajar ke sekolahan tinggi, tapi kan kita butuh waktu. Waktu untuk ngulik. Waktu tadi kan memang kau bilang uang. Iya betul. Nah, dengan ilmu, dengan peralatan dibayar dengan 200.000, kenapa masih mau gitu? Ya, Makanya aku bilang tadi kenapa nggak coba nih entah ke Jakarta atau terima proyekan dari artis atau dari iklan-iklan gitu. Itu menurutku. Kalau masalah kayak gitu gimana ya bang ya? Kembali lagi memang ke akunnya. Aku nih orangnya seganan bang, orangnya segan kali aku. Ya, pokoknya segan aku. Macam mana pun ceritanya aku ngerasa tuh diriku nggak pantas gitu. Aku nih belum ada apa-apanya. Kadang pun aku ngomong sama orang nih kan, walaupun aku nih udah tahu gitu kan, tanya, itu kayak siswaku lah main gitar ini. Itu kunci apa? Coba ajarin saya lah gitu. Oh ini kunci C pak gini. Oh berarti anak ini baik gitu. Kadang ada orang main langsung, oh itu kayak apa tuh namanya? Nggak tahu. Pokoknya aku masang tuh nanyain, menganggap diriku ini belum ada apa-apanya, udah itu aja lah. Sama siapapun gitu. Nanti kalau udah ngomong tinggi, rupanya orang lebih tinggi, rupanya kan malu bang. Itu yang aku jaga sebenarnya. Dan kebawa pula sampai sekarang. Ini bagus sih, cuman menurut aku kita juga harus gimana ya? Ya itu tadi lah aku bilang. Kita bukan mau hitung-hitungan dari berapa pengeluaran, berapa pemasukan. Cuman kan alangkah baiknya punya apa namanya ya? Punya rate lah. Gitu kan. Kita juga nggak bisa bilang ya udah berapa. Sebenarnya sih kalau menurutku pribadi dan yang aku pelajari di Jakarta itu nggak boleh. Gitu. Karena itu menurut aku juga ngerusak pasar kawan-kawan bang. Iya serius aku. Tapi kadang aku gini bang, ada orang mau record sama aku kan, udahlah sama ini aja aku bilang. Dan aku selalu nanya, misalnya nih dia pernah record di sini, selalu tanya gini, dulu record di sana berapa? Sekian, udah sama aku segitu juga. Karena aku nggak mau ngerusak harga dia, kecuali dia belum pernah record di mana-mana, baru aku berani nampung. Harga ya aku memperhatikan, anak ini ekonominya kayak gini, masa aku minta kayak gini. Aku mikir juga sih juga bang, ada sisi manusiaannya juga sebenarnya. Ya dulu juga ngerasain kan, mau recording aja Susah ya. susah, kumpul-kumpul. Dan dulu aja recording pertama, lagu pertama Excuse Me itu dibayari sama Karu. Sama siapa? Sama Yudi Karu itu. Oh, okay. Karena dia main sama kami. Si Yuki. Main sama kami, jadi dibayar sama dia. Dan recording pertama kali sama Kowa. Dari situlah aku oh gini lah proses recording di rumahnya itu. Ya model laptop, soundcard, speaker dia yang besar tuh, pakai mic, udah jadi. Ini aku bisa kayak gini bang, aku cari lah nih, oh ini pakai ini. Tapi nggak bisa juga aku pakai bang. Waktu memang belajar pertama guruku kalau bisa dibilang ada dua sih bang, si
si Karo sama si Koa. Kalau si Karo ngajari aku masalah teknis. Kalau mau record pakai begini. Tapi kalau si Koa ngajari aku masalah yang lebih detail lagi, kayak mixing, mastering, dan pluginnya apa, kayak mana caranya recording yang benar lah. Kau mastering pakai apa? Neutron, Ozone 8. Karena auto bang. Otomatis. Kau pakai preset. Iya. Aku nggak mau susah-susah. Itu tadi aku bilang nggak mau susah-susah. Kau masteringnya gimana nih? Aku ekspor ke WAV, masukkan ke Ozone, udah jadi. Baru ekspor Render MP3. lagi gitu. Ya ekspor ke MP3. Awalnya dulu nggak gitu bang. QBase juga. Oh, kau ngangkat pakai apa? Maximizer. Terus? Ya pertama gitu juga. Aku ekspor ke WAV Iya. kan. Pakai plugin, Maximizer, 12, itu semua gratis. Satu lagi entah apalah namanya susah disebutkan, pokoknya dia analog juga. Equalizer analog. Cuman pakai 4, satu lagi pakai stereo enchainer yang dari Cubase. Iya. Udah itu supaya lebar. Itu gunanya apa? Oh, supaya lebar aja. Supaya ngebuka lah audionya kan. Habis itu udah Maximizer, ku putar lagu misalnya lagu Paramore, oh udah setara nih udahlah. Itu aja. Misalnya, oh ini kurang high-nya nih, aku naikkan high-nya. Ya, gitu aja bang. Dulu aku kayak gitu. Sekarang udah ada yang otomatis, aku pakai aja otomatis. Pakai Ozone tadi. Iya pakai Ozone. Ozone. Pakai Ozone itu aja. Itu pun aku tahunya dari Robby. Robby record buat konten di rumah. Si Koa pakai ini dia otomatis katanya. Aku cari malam itu juga, aku install malam itu juga, aku coba malam itu juga. Oh gini rupanya, oh udah pantas lah kalian gini ya, enak kali rupanya kayak gini. Oh udah, aku ikuti sampai sekarang aku terapkan. Nah, waktu kau ngerender jadi WAV, itu gimana? Ya udah, ya kita buat timelinenya tuh yang biru garis biru tuh kan. Sebagian inilah yang mau di ekspor, pilih WAV, itunya WAV-nya lupa aku berapa. Pokoknya WAV, abis itu kan di situ ada apa namanya yang abang bilang tadi? Sample rate. Ya, sample rate. Sample rate-nya tuh aku buat 441. Udah gitu, udah tinggal aku ekspor aja. Oh, ada beat-nya juga. Kalau nggak salah aku pakai 16 bit. Iya sih. 16 bit ya udah, ekspor, masukkan ke Ozone. Atau kalau misalnya pakai Cubase, masukkan ke Cubase. Tapi jangan di track itu lagi, kita buat project baru lah ya kan. Gitu aja aku bang, dari dulu aku kayak gitu. Itu yang ngajari kayak gitu Koa di Cubase. Si Koa, jadi dia yang ngajari aku, udah gini aja kok mastering. Udah aku tengok juga kan, waktu aku mau mulai lagi, ih plugin ini kok nggak ada, aku cari gitu kan. Dulu dia ada plugin itu dan itu bagus gitu kan. Hasilnya pun lumayan lah, lagu-lagu. BT kompresor namanya, itu sampai sekarang nggak bisa ketemu. BT kompresor? Ya, gue baca di situ namanya BT kompresor. Entah apa namanya nggak tahu. Kenapa Bluetooth. Hah? Bluetooth namanya, Bluetooth kompresor. Karena aku kan nengok Koa. Jadi apa yang dibuat Koa itu juga yang kuterapkan gitu. Kenapa harus pakai kompresor? Ngejaga bang. Misalnya nih kita kan nge-track, ada kadang suara pelan, sini nanti tracknya lebar. Jadi untuk ngejaga supaya dia sama suaranya ya kompresor itu tadi lah. Tapi kan waktu dia naik suaranya, ketahan. Terasa kendelep. Iya, itu kadang itu kadang nggak ada kompresor nggak mampu nanggulangin itu juga bang. Misalnya nih kutahan tetap di 5 RMS. Iya. Nggak ketahan dia di 5 RMS, jebol. Aku nggak kalinya pakai ini lagi. Kan ada tuh namanya auto volume yang kayak abang bilang tuh di bawah preset. Ada lagi tuh namanya tuh di yang RW itu. Aku lupa lah namanya. Pokoknya di situ. Iya. Yaudah, putulinnya aja di volume itunya. Ya, dilukis dia kan. Yaudah, itulah. Di titik-titikin gitu kan. Yang penting. Kok pakai di situ? Iya. Itu kalau nggak males. Kalau memang mau ngerjain project yang betul-betul gitu, itulah begitu aku. Detailnya di Nggak mau main cutting kok? Oh, yang cutting itu. Cutting turunin dB gitu. Main. Main juga, Bang. Menurutmu ada bedanya? Atau sama aja apa gimana? Ada bedanya. Bedanya di? Yaitu kompres. Kompresnya dia lebih enak. Kalau misalnya kita tetap biarkan dia segitu dB-nya, nggak terkompres sama kompresor tadi. Kalau kita turunin aja, itu terkompres sama Jadi dia. lebih baik dilukis tadi yang titik-titik apa dipotong, di cutting? Kalau misalnya dia nyentaknya cuma satu biji gini aja, aku kulukis aja bang. Tapi kalau misalnya satu track nih, kan misalnya nih bagian song awal, ini rap awal, di rap akhir klimaks kan. Biasanya teriak-teriak orang tuh.
Jadi bagian snare part itu kuturuni semua di satu track. Satu track yang akhir aja. Berarti kau ngambil per kalimat ya? Iya. Kau nggak mau per huruf ya? Memang kalau aku tengok waktu aku ngulik dia gitu. Ditengok editan, aku capek kali. Melodyne. Melodyne aku pakai, cuman sekarang pernah aku pakai beberapa minggu aja. Itu aku tahu dari dulu tuh bang, Melodyne. Cuman baru aku pakai sekitar 2 sebulan yang lalu lah. Itu pun 2 kali aku pakai. Dan itu akhirnya nggak jadi aku pakai. Kenapa? Karena ini pakai Cubase auto. Udah kebiasaan nulis. Ya? Auto-tune. Cuman kan kalau Melodyne ini walaupun dia auto tune, kadang aku ada yang nggak suka dia kayak robot. Aku menghindari itu, paling ku hindari bang. Kalau pakai auto-tune yang di Cubase nggak? Kadang mau kayak robot, cuman aku ya itu satu-satu ku potong, tetap naikkan sedikit. Udah aman. Yang lebih natural lah menurut aku gitu. Kalau kadang dia mau juga motong frekuensi si Melodyne ini. Itu jadi nggak suka aku bang. Kadang pun udah matang, bukan matang sih, agak udah enak gitu. Jadi aku nggak mau kayak gitu. Bagusan ya yang mentah nanti aku matangin. Hip-hop sering pakai kok? Reverb selalu Untuk? untuk vokal, untuk drum Biar? ya biar lebar aja, senar terutama kasih reverb. Karena yang kalau drum itu kan ada nanti aku keluarin suara senarnya, kasih preset sendiri, kasih plugin lagi, suara beatnya aku kasih plugin lagi, hi hat gitu ya. Kalau gitar biasanya dari gitaris itu udah langsung udah enak nih, udah gas. Nggak, aku kulik-kulik lagi ya. Enggak. Apa komenkan lagi nggak? Enggak, mentah aja gitu. Itu dari gitar keluar itulah. Karena aku lebih suka gitu bang, meringankan daunnya juga. Software si Cubase tadi. Karena kalau banyak plugin kan Ya. berat juga, jadi kuringannya. Tapi kan punya bukan rame 8. Tapi kan 32 bit, jarang gue tengok dia tembus 3, dimakan dia 3 RAM. 3 giga jarang. Jadi ya Nengok dia makan kayak gitu kayak mana? Task Manager. Terus? Ya nanti keluar tuh di bagian performance. Kalau di Windows 10 dia bagian performance. Bakalan keluar tuh. Berapa dia makan menggunakan prosesor, berapa banyak dia menggunakan RAM, networking berapa persen nih pakai dia gitu. VGA berapa persen nih pakai dia gitu. Gitu deh. Gitu-gitu aku, Bang. Jadi selama aku recording nih mungkin ada juga yang nggak seharusnya aku terapkan gitu, di luar prosedur lah bisa bilang gitu. Cuman selama itu ku anggap enak, ya udah aku lakukan aja lah. Walaupun nanti kalau orang recording ya kan, misalnya aku sama Awi lah atau aku sama Bang Kowak gitu kan, kok kayak gini harusnya nggak kayak gini gitu. Pasti ada caranya beda tuh. Mau kayak mana pun pasti ada caranya yang beda. Karena setiap orang punya prinsip masing-masing gitu kan. Iya sih. Aku selama yang nyaman kayak gini udah nyaman aja. Walaupun ku dengar kadang, ih lagu Eksa kok bisa kayak gini ya gitu, bisa smooth gini ya gitu. Cuman ya itu tadi, kadang setiap orang, setiap kuping, setiap telinga orang-orang beda-beda. Nanti dibilangnya, aku pernah juga sih sharing-sharing sama orang kan, lagunya si Eksa drumnya nggak enak katanya, kayak bukan suara drum katanya. Jadi suara apa? Itu lah Rupo nggak gitu. tahu. Ya itu suara senarnya maksudnya bang. Suara senarnya tuh kan kalau Eksa kan memang karakter pop, dia agak mendem gitu kan. Abang lah nih yang udah pro ya kan, masa recording sampai Jakarta sana. Aku sering nengok video abang yang paling bawah di Altibu itu kan, ada abang perform di Dahsyat. Finger cross. Iya. Waktu aku record sama Bogor tahunnya. Wih, kok ada kaset finger cross nih. Ini katanya ini band orang Binjai, ini yang main bass orang Binjai katanya. Main gitarnya si Dendi, tapi waktu di Dahsyat itu udah ganti. Dendi, Rudi, orang 12, orang-orang ini pun tahu. Dendi, Rudi. Awak seumuran abang belum tahu apa-apa lah bang. Buta. Sebenarnya sih, gimana ya aku bilang ya? Taste sih. Yang membuat kita beda-beda itu taste. Aku sempat juga, bukan berguru juga sih, cuman tanya jawab lah sama Indraki. Cuman 3 hari kalau nggak salah itu, karena aku ada project mixing lagu, orangnya mau sama dia. Jadi kita ngantar ke situ sambil sharing. Dia bilang, jangan pelit sama ilmu. Iya betul, aku pun gitu juga bang. Karena dia yakin 1 yang dikeluarin 10 baliknya.
nggak usah pelit sama ilmu. Mau caranya sama, tekniknya sama, plug-innya sama, yakinlah outputnya pasti Beda. beda. Itu Jadi memang. nggak usah pelit lah sama ilmu. Udah kalau ada yang belajar silakan. Aku pun gitu juga. Datang lah, bilang datang. Dulu kayak gitu aku bang. Belajar udah belajar. Yang penting kalau bisa punya laptop sendiri. Kalau nggak bisa ya udah sabar-sabar lah ya aku bilang. Sabar-sabar. Kau jari cuman sabar-sabar. Aku bilang. Iman. Kau jari. Sekedar bisa record aja lah maksud aku kan. Bisa cuman karena aku kemarin nggak ada waktu ya kayak gitu. Aku sambil ilmu memang nggak pelit bang. Cuman ya tunggu aku waktunya senggang gitu. Akhirnya kan setelah dari Rekom aku kerja di label ngopret nih. Jumpa lagi sama menurutku orang hebat. Dia guru. Bukan gimana dia bilang guru sih, tapi memang dulu Erwin Gutawa, guru pernah sama dia, Om Jun namanya, Johannes Purba. Itu lebih gila lagi. Disitulah barusannya aku tahu kalau frekuensi ini memang ada magicnya dari dia. Jadi Om Jo ini, dia musik director ya, vokal director ya, waktu di label itu. Dia di belakang aja tuh, ini mixer lebar nih, Iya. semua ya kan, lengkap semua speaker apa semua, pagi itu pakai Lexicon semua hardware, nggak ada yang software. Ya aku cuman dengerin apa kata dia. Itu 2 kilo, belit katanya. Nah itu vokalnya, apa itu gitu-gitu. Sampai stres aku loh. Dia di belakang itu, di belakang. Nah itu 3 kilo tuh, 3 kilo buang. Aku yang tadinya nggak ngerti, maksudnya apa 3 kilo dibuang, dibalut, di ini, di itu. Frekuensinya padahal ya. Iya, iya. Ya itulah kan kita kalau oke kalau dibilangnya motong 3 kilo. Tahu kita 3 kilo itu potong, turunin ya kan. Ini dia bilang dibalut, digeser. Terus dia bisa frekuensi itu kan dibalut, dinaikkan, dibalut lagi, dinaikkan, dibuat rata jadinya. Jadi bener-bener stres aku sampai kadang-kadang tuh kok udah stres sekali pura-pura. Ntar ya Om, kamar mandi. Masuk kamar mandi, masukin kepala aku ke bak, jerit aku. Karena aku rasa, ya aku nggak nyampe loh, tapi kok kayak gini gitu loh. Kenapa? Aku sampai mikirnya, apa si Dion, namanya Dion itu yang ngajar aku pertama kali. Apa si Dion yang emang mau nyuruh aku bisa seperti ini gitu. Dia sampai pernah buat eksperimen sama kawannya. Duit logam itu ditaruh ke sini mata kaki. Di play lagu, pek, mental. Beng. Nah gitu, tanaman nih. Tanaman. Itu tanaman. Jenisnya sama, umurnya sama. Masukkan dalam toples, tep, dikasih musik. Tapi musiknya beda. Yang ini subur, yang itu mati. Sampai kayak gitu orang itu bereksperimennya. Makanya terakhir orang itu berhenti bereksperimen, sempat heboh. Ada satu lagu dulu di luar negeri yang kalau orang dengar lagu itu mati. Nggak pernah dengar aku tuh bang. Nggak pernah dengar kok ya? Nggak Coba pernah nanti tahu. kulik di Google. Ada satu lagu aku lupa judul lagunya karena memang nggak boleh disebutkan nanti orang mendengar. Ada kasus 3 atau 4 kali seperti itu dengar di headphone duduk gini dia dengar lagu itu mati. Dibuat sama orang itu. Dibuat dan hampir. Dan dia menerapkan logikanya simpel. Kalau kalian nggak percaya katanya. Itu kick drum. Buat sedentum mungkin katanya. Udah pakai headphone. Samakan nadanya, bukan samakan nadanya, dentumannya itu 6 detak jantung. Buat durasi 10 menit. Terikut tuh bang. Ah. Iya. Ya kan? Terikut. Buat makin lama makin pelan katanya. Beatnya berhenti, jantungnya berhenti kata dia bilang gitu. Sampai sesimpelnya dibilangnya seperti itu. Jadi memungkinkan kalau waktu hari itu boomingnya musik itu ada sampai orang mati itu di 2010-an, 2011 lah. Sampai seperti itu. Akhirnya aku nggak tahan, baru karena udah banyak channel, aku coba
eh, ngetek di kayak rumahan tapi udah studio musik lah gitu kan. Ya dulu kan tarifnya dulu kalau nggak salah di Jakarta satu lagu 400.000, 500.000 satu lagu, cuman ngerekord aja sampai selesai. Akhirnya dapat tawaran lagu kerja di apa namanya studio recording profesional. Itu kan budgetnya per shift. Iya, pakai sih. Satu shiftnya itu cuma 6 jam. Dulu awal-awal aku satu shift 150.000. Itu macam-macam, ada yang orang kalau mengetek di situ ada yang 450.000 satu shift, ada yang gope, ada yang 800. 150.000 aja pokoknya itu. Begitu aku masuk dahsyat baru naik rate-ku jadilah 400. Jadi kalau ada orang aku cuma ngoperatorin aja nih. Ya udah 400.000 gitu. Satu shift. Itu nggak mixing ya bang? Enggak lah. Berarti Balance cuman- saja. Oh, Balance saja ya di studio pro. Kalau artis beda lagi. Ya aku sempat megang ada beberapa. Dan menurutku kalau operator ini, aku bilang operator lah. Karena aku emang operatornya. Lebih simpel. Lebih simpel lagi karena di belakang kita udah ada musik director sama vokal director. Jadi suka hati mereka mau diapain. Dan kalau mereka mau pakai hardware, kan jarang yang ada software. iya. Kalau studio pro udah ada spesialis engineer lagi untuk nyambungkan. Misalnya dia minta, oh pakai preamp itu, lexicon katanya, masukkan ke situ, ya udah. Kalau orang tuh, channel berapa, channel sekian, nah, soal tarik kabel, dari mixer tarik. Oh iya. Oh, paham aku bang. Logikanya aku ngerti. Paham kan? Jadi kalau plugin tadi kan gitu, ya kan, ada inputnya ada apa, ya udah tarik, zap, udah disambungkan lagi, udah. Aku tinggal ngeplay cap. Nah, kecuali urusan ngetik. Jadi kalau misalnya musik director belum datang nih, gitaris mau ngisi, mau dia sejago apapun gitaris itu, aku bilang ulang-ulang, take nih, lead, one shoot. Walaupun dia nggak pales, ulang bang, ulang, nggak boleh nggak, loh kan nggak pales, iya bang, nggak ada rasanya. Lah. Sama aku kadang kawan aku sampai 50 kali bang. Itu melodi ya 50 take tuh. Karena beda, ada feel-nya ya kan. Memang terasa. Nggak bisa nih ulang. Ulang. Apanya kok ulang ini nggak enak nih. Kalau denger baik-baik. Oh iya, ulang. Malah kalau ada yang dia pales tapi menurutku ada rasanya, lebih baik kayak gitu. Iya. Lebih baik kayak gitu. Soalnya aku pernah juga dia ngetek melodi kan. Itu dia miss satu not bang. Cuman enak, udah ini aja, gini aja melodi kok enak. Dia miss satu not padahal. Jadi kalau ada misalnya, kalau yang pro-pro yang udah jago tuh kan, ngetek kan. Kayak nih bang, ulang. Udah, buat aja itu. Bang, sama aja bang. Nanti, ya kadang aku dapat MD-nya ini, apa namanya? Siapa namanya? Irfanat. Nanti Mas Irfan datang, kita ngulang lagi, gue bilang. Lebih bagus ada dia apa nggak ada dia, gue bilang kayak gitu. Karena kalau Irfanat itu memang dia kalau masalah ngetek apa ya, galak. Dia mau maki orang loh. Jadi artis tuh semua dipukul rata sama dia. Kalau dibilang nggak enak, dimaki dia. Bodoh li katanya. Goblok lu katanya. Sampai itu pernah aku dengar dia maki. Nggak enak pula aku nyebut ini artis. Lagunya booming, lagi in-innya. Dia bilang gini, lu itu masih kepake karena power lu ada. Tapi pales. Jadi nggak usah so hebat. Kalau misalnya gue bilang ulang-ulang, jangan ngeyel lu, kelihatan lu nyanyinya malas. Kalau lu nggak mau ngetik ya udah lu pulang. Jadi bilang gitu. Sampai gitu-gitu dia maki-maki. Jadi ya akhirnya terkenal orang kalau misalnya MD-nya dia, lebih baik kita ngetik tuh pas dia belum dateng gitu. Tapi kalau vokal yang isi dia wajib ada. Walaupun misalnya apa disuruh ulang sama dia. Nggak bisa tuh kita curi-curi waktu kita duluan. Nanti tinggal datang gitu. Bang. Kalau di tempatku si Rido itu Dirga ngetek nggak bisa bang ulang. Begini bang harusnya begini ulang katanya. Cuman dia nggak otomatis kita tawa. Cuman ya harus ada dia memang nggak ngetek.
Kalau mixing lah enggak. Cuman nanti dan ini aku kirim lagu ya. Ini kebesaran kata Planet katanya. Oke. Ini juga poin yang aku dapat dari Indraki. Indraki itu dia jago fisika, hitung-hitungan. Jadi ruangan ini bisa dihitung. Studiomu gimana? Maksudnya studio kau Kamar. menempatkan di kamar. Posisi komputer di mana sama speaker? Tengah, speaker di atas. Itu sempat juga aku ganti bang. Pertama dulu nih. Aku rasa gak enak nih. Aku gak kedenger ininya aku bilang. Ke atas kan lah biar ini dengar. Bantuin aku. Ya udah pindah ke atas. Jadi aku lebih terasa beatnya tuh di dada gitu kan, sama bassnya di dada. High-nya agak di kepala aku gitu. Kaca? Hah? Kaca? Kaca nggak ada. Jendela? Jendela ada, cuman aku tutup pakai karpet bang. Berarti udah kau pelajari berarti. Ini berarti jago nih berarti. Iya. Enggak, aku main feeling aja. Pertama aku taruh di bawah kan. Nggak enak nih gitu. Itu benar. Sebelah gini, agak nggak terlalu lebar lah. Sekitar segini lah bang, segini. Perasaan. Nggak dapet aku, nggak bisa aku mixing kayak gini, aku bilang. Atasin lagi lah, aku bilang. Kita pasang nih, kita pasang. Kau nih. posisi rasanya dapat, tapi yang mana kebesaran kau nggak tahu kan? Iya, dia terlalu semua nempel kayak bang. Nggak tahu aku. Ini aku dapat dari Indraki. Dulu aku kayak gitu. Jadi studio dia persegi panjang. Ah, Dia di lantai 2. Jadi ini persegi panjang gini kan. Kami naik dari sini. Udah. Kayak gini. ah, Nah gini. Gini kan. ya, Kami naik dari sini kan. ya. Posisi komputernya di sini tuh. Sudut. Mereng gini. Mereng gini. Aku pertama kali masuk aku nengok, kok kayak gini gitu. Nggak sayang tempat gitu. Rasaku pun apa namanya ya, nggak dapet kalau apa namanya posisinya juga menurutku kan nanti membal dari sini, Iya. di sini kepanjangan. Nah, ini kan di sini kan. Ya, di sudut lah dia. Nah, kami duduk di sini panjang gini. Pokoknya dari posisi entah kemana-mana. Tapi ada ilmu yang gue dapat dari dia. Dia kalau mixing nggak pernah suaranya besar-besar. Aku pun gitu juga. Aku kalau mixing nggak bisa sedikit. Kalau bisa pun pakai handset juga. Aku Samsung itu tetap aku pakai handset Samsung. Bang. Karena Nah, aku itu ngerasai- Samsung itu nggak boleh. Emang maksudnya headphone itu nggak boleh sebenarnya. Beneran kalau untuk mixing ya. Itu bener-bener dilarang. Jadi dia buat sekecil mungkin. Zet. Putar aja gini kan. Nah, itu untuk suara yang bandel. Speaker dia 3. Flat yang agak ngebas. Satu lagi kau tahu speaker di sebelah sini speakernya. Speaker kau tahu tape kompo yang speakernya tuh bisa dilepas gini. Tahu. Badannya di tengah. Tahu. Warna putih, jadul. Final dia di sini tuh. Finalnya. Jadi pertama diputar dulu di flat. Naikkan ke atas, baru terakhir di sini dulu diputar. Terdet. Naik lagi. Putar lagi. Terdet. Dibalikkan lagi ke flat, dikerjakannya. Terdet. Habis itu dibalikkan ke flat, dikecilkannya. Set. Baru di play ya. Oh, nakal ini senarnya nih. Baru diturunkan lagi. Putar lagi. Ah, kan ngikut itu katanya. Begitu-gitu dia nggak boleh, kalau kita ukur jarum jam gimana ya, pokoknya dari potensio itu Iya. paling satu aja deh gini, sekecil itu, dan kami juga ngedengar gitu. Akhirnya karena dia kayak gitu dia diam lah, putar sedikit, kan vokal nih, baru dinormalkannya lagi, ganti lagi, turunkan lagi sekecil-kecil mungkin. Detail ya bang. Itu lebih terasa kata dia. Kalau kayak gitu dia kelihatan frekuensi yang nakal itu, belaga itu lebih terasa di mana. Soalnya aku kan kadang gitu juga. Ini pas di sini senarku dengar kali, pas main lagu sini hilang senarku. Apa ini? Di mobil beda, di handphone beda ya kan. Dia dapat tuh tiga-tiga. Katanya. Bentar aja ngerjain. Dah cerita kami ngopi. Dia suka kopi Bali kan, kasih duit. Aman ya, aman, udah besok udah kelar kata. Udah tinggal di mastering. Nah, jadi dia ngerendernya pun suaranya juga kecil. Di render, baru di master, baru angkat. Wah, harus makin lebar dia. Gitu deh bang. Aku pun di WAV tuh
waktu ngerender ya udah nggak kasih apa-apa, itu aja. Paling yang kasih satu untuk ngelebarin aja. Pakai apa kalau ngelebarinnya? Itu tadi pakai stereo engineer dari Cubase, asal lebar aja. Nanti kan waktu mastering dilebar lagi, makin lebar lagi. Itu kalau itu teknik awal, teknik orang kan beda lagi. Aku yang penting lebar, nyaman di kuping udah. Yang penting semua instrumen kedengaran. Kedengaran. Itulah makanya sekarang speaker flat tuh di tempat tinggi. Aku sama si Rido nih ngapain gue beli earphone? Earphone tuh orang yang untuk kekurangan uang nggak mampu beli speaker flat atau dia kelebihan uang katanya. Gak usah, kok udah ada speaker flat pakai speaker flat aja katanya. Sebenarnya sih kalau di rumus recording, mixing, kita nggak boleh. Aku nggak tahu sampai sekarang tuh. Makanya aku nggak punya headphone yang betul-betul berkelas gitu. Nggak ada. Headphone, kalau dibilang headphone flat nggak ada headphone flat. Kuping yang flat sebenarnya, seperti itu sih. Ya di atas itu udah bener. Makanya gue bilang lo udah termasuk, ya jago lah nguliknya berarti sampai segitu kau pelajarin. Kau dapat dari mana itu? Nggak ada bang, rasa udah gitu kadang aku kulik. Aku ngulik kan, aku tengok speaker J di atas. Jarang gue tengokan di sebelah-sebelah komputer nih. Pasti agak ke atas sedikit atau setara sama kuping lah ibaratnya. Iya Oh sih. gini dia rupanya. Aku pun waktu di bawah tuh nggak enak rasaku. High-nya nggak di kepala aku bang. Jadi nggak nyucuk dia ibaratnya. Nggak enak nih, payah aku dengarnya. Abis mixing situ aku denger di handphone. Ih, kok kayak gini suaranya? Lah, Akhirnya tahu karena pengalaman ya. iya. Macam mana pun pasti jam terbang lah memang bang. Walaupun jam terbang di rumah tak kayak mana-mana ya. Tapi ya termasuk jago lah kau. Menurutku ya. Aku aja untuk biar tahu kayak gitu kita harus kenal si ini, kenal si itu, kenal One Grip salah satu engineer berkelas juga lah di Indonesia. Banyak itu. Siapa lagi ya? Sampai lupa nama-nama. Jadi disarankan kita di depan untuk ngerekord itu 8 jam berhenti. Ya berhenti ngopi bentar, setengah jam, habis itu lanjut lagi. Kami Karena- juga, cuman kami nggak ngopi. Beliau gorengan, gue bilang. Aku nggak bisa mikir nggak makan, gue bilang. Karena itu nggak merokok bang. karena memang telinga kita dia paling maksimal memang 8 jam nerima. Kalau nggak itu nanti udah amburadul, lari ke kepala lo. Iya bang, betul. Nanya Kadang langsung. kawan aku sini dia bilang, udah, buka itu dulu, denger yang lain katanya. Sakit kepala aku katanya. Oke. Berhenti, normalin telinga, jangan dengerin YouTube juga, ngobrol. Jadi frekuensi yang paling refresh itu suara kita. Ini paling nge-refresh. Ini ada frekuensinya nih. Iyalah. Ya itu ngobrol aja apa kayak setengah jam apa. Nggak pun ngobrol ya ngapain. Kalau kita dengerin musik lagi, jadi nanti frekuensi yang kita mau mixing dengan yang kita dengar, kan tadi sama kayak gini ya. Begitu kita play, loh kok beda. Nah, gitu-gitu deh jadi nanti. Jadi makin tetap apa ya aku bilang ya, masih ambiar lah entah apa gitu. Apa isi bahasa ya? Iyalah gitu yang masih melayang-layang kemana-mana lah gitu. Ngambang gitu ya. Makanya sih itu butuh kopi. Oh, kopi suka nggak? Enggak. Aku dulu buatnya aja suka. Nge-art buat suka. Sekarang ngopi. Kadang kalau ke kedai kopi kayak gini kan, orang ini pesannya kopi, aku pesannya paling badak. Suka bang. Rasanya kayak mengingatkan aku di masa-masa zaman aku kecil. Badak, Saparilla bukan? Bukan. Iya, yang buat centar apa? Oh iya, yang botol itu kan. Iya. Itu aku suka tuh, karena rasanya mengingatkan masa-masa kecil. Limun deh. Iya. Itu enak. Habis itu paling minuman fresh kayak gini lah. Kalau kopi dulu buatnya aja. Dulu aku waktu belajar kopi pertama bang, sekitar 1 hari itu aku minum 20 shoot, 20 espresso. Satu hari? Apa enggak langsung kepala gue sakit, nggak bisa tidur. Itu belajar pertama kali. Kayak gitu juga lah musik sama Kowa, aku nggak diajari detail, cuman aku rajin aku. Dia mixing belakang aku bang, diri duduk tengok. Bahkan ada cerita mistis lah sih ini bang. Kami lagi mixing, kan sampai malam kan mixing jam 2 jam 3. Ketawa perempuan bang, berhenti kami.
Kau dengar yuk? Dengar bang. Udah yuk, kita tidur, matiin lampu kita tidur. Ketawa dia di jendela Gimana? tuh kan, di seluruh rumahku. Jendela tuh sebelah, ketawa dia, dengar kami. Ih, udahlah, berhenti kita yuk tidur. Tidur bang, jam 3 malam. Tinggal kami dua nih. Memang yang rajin ngawani dia mixing aku. Kalau malam. Gak peduli aku, yang penting aku tengok. Kadang sampai tengah-tengah, bang, kita jatuh, tidur kok tidur. Katanya, udah aman bang, lanjut bang. Tengok iya dia mixingnya kan. Tengokin aja sekedar dia pakai software apa gitu kan. Apa yang kurang, oh ini begini gitu. Semua aku belajar dia. Jadi ibaratnya apa yang dia buat pasti gue buat juga. Tapi ya itu abang bilang outputnya beda keluarnya. Padahal sama, aku pakai sama yang punya dia aku buat gitu, keluarnya beda. Ini apa yang salah nih? Taste-nya berbeda. Dan orang-orang nggak pernah tahu. Jadi guys, karena mic Wahyu mati, berarti ada season kedua ini. Dia belum kita tes psikopat soalnya. Karena aku yakin orang-orang rumahan itu psikopat. Oke guys, cukup sekian dulu. Jangan lupa di subscribe dan tungguin season keduanya. Mungkin next time kita bahas tentang edit video dan YouTube. Oke guys, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.